Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham sektor komoditas yang rutin bagi dividen. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi Indonesia sudah resmi bergabung dengan BRICS, di mana Menteri ESDM dan juga para pengusaha di sektor komoditas mulai mempelajari manfaatnya ke pertambangan guys ya. Apakah hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara importir batubara ataupun komoditas lainnya ini akan menjadi semakin erat guys ya, sehingga tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak. Tapi kalau misalkan kita coba lihat untuk harga acuan batu bara itu sendiri guys ya, ternyata sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Untuk hari ini koreksi 1,45% dari 125 US dollar per ton turun sampai di 115 USD per ton. Dan jika kita perhatikan ternyata harga acuan batu bara coal ice Newcastle juga sudah turun ya dari level tertingginya di 153 USD per ton turun sampai di 115 US dollar per tonnya. Nah, jadi apakah ini akan mempengaruhi laba dari saham-saham batubara yang sejauh ini kita nilai memang sangat rutin bagi dividen guys ya. So, saya yakin teman-teman pun masih ada pegang nih saham-saham batubara yang tentunya rutin bagi dividen. Sehingga kalau misalkan kita lihat jangka panjang guys ya, porto teman-teman pasti akan terus bertumbuh dari penambahan dividen yang teman-teman terima. Bahkan saham sektor batubara itu ada yang bisa bagi dividen sampai 3 kali bahkan 4 kali pembagian dividen dalam satu tahunnya. Sementara untuk sektor migas, kita lihat guys ya pendapat dari Bapak Erick Thohir soal peluang Indonesia untuk membeli minyak mentah dari Rusia sesudah masuk di BRICS. Nah, ini juga bisa menjadi apa ya, sebuah alternatif ya, di mana kita melihat bahwa harga minyak bumi atau crude oil WTI ini juga mulai mengalami kenaikan lagi dari area low-nya di 67 USD per barrel naik sampai di 76,3 USD per barrelnya guys ya, sehingga ya semoga saja ini akan menguntungkan Indonesia dengan membeli minyak dari Rusia yang tentunya bisa lebih murah guys ya, karena hubungan bilateral di BRICS ini semakin erat lagi. Oke guys, jadi langsung saja kita akan analisa sahamnya satu persatu guys ya, dan kita akan melakukan analisa dengan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, kita lihat ya untuk saham AADI di sini ada kenaikan lagi 10% untuk hari ini, close di Rp8.475 per sahamnya. Jadi kita lihat memang sempat sideways ya di sekitar 7.600 sampai di 7.900-an. Ya, kongres teman-teman yang kemarin sudah beli di area sideways-nya untuk ADI ini. Hari ini kenaikannya itu cukup tinggi ya, 10,06%, dan saya yakin banyak investor retail yang masuk nih ketika mengalami kenaikan seperti ini. Tapi tentu saja ADI ini memang apa ya, tidak bisa menjamin bahwa harga sahamnya akan naik terus ya selama masih ada distribusi ya, baik itu dari investor asing maupun dari market maker-nya. Tapi ketika ada akumulasi seperti ini yang bisa langsung kita lihat guys ya di bandar detektor Stockbit, yang tentunya akan memudahkan kita ya dalam menganalisa sebuah saham sebelum kita melakukan investasi. Dari top 5 kita lihat ada big accumulation, sedangkan average atau rata-ratanya itu normal accumulation guys ya. So pada hari ini 10 Januari 2025 ternyata yang akumulasi itu ada YP, AK dan juga LG, lalu ada BB dan juga PD. Sedangkan beberapa investor retail hari ini ada jualan. Ya kemungkinan mereka yang sudah ambil di harga bawah di 7.600 sampai 7.800-an, mereka take profit ya karena sudah cuan di bawah 10%, ya mungkin cuan 8 sampai 7%-an ya. It's okay, nggak masalah kalau misalkan memang teman-teman ingin take profit ya. Tapi memang kita lihat banyak sekali investor retail yang take profit ya, ada XL, lalu ada XC dan juga NI. Nah, untuk teman-teman yang masih hold, kemungkinan juga masih floating loss ya. Namun, saya yakin ada juga nih yang sedang floating profit dan masih hold dari harga IPO atau dari harga PUPS-nya. Harga IPO di 5.500 ya, sedangkan harga PUPS di 5.900-an. Ya, jadi masih cuan lah, meskipun memang cuannya tergerus gitu ya, karena teman-teman tidak take profit ketika AAD-nya naik ke 11.000 ya, tapi di harga saat ini pun teman-teman masih kuat untuk hold, saya rasa tidak ada salahnya. Karena AAD kemungkinan besar bisa bagi dividen kembali, terutama di tahun 2025 ini, semoga bisa menunjukkan tanda-tanda dividen jumbo. Kenapa seperti itu? Karena saya ingatkan sekali lagi ke teman-teman bahwa dividen itu erat kaitannya dengan kepentingan pengendali. Jika pengendalinya ingin mendapatkan keuntungan ya secara legal dari anak perusahaannya, maka biasanya anak perusahaan ini akan rutin membagikan dividen kepada pengendalinya tentunya. Dan
tentunya kita sebagai investor pun akan mendapatkan keuntungan yang sama, yaitu dari dividennya. Oke guys, jadi teman-teman juga bisa menggunakan ya, indikator-indikator yang lengkap dari Stockbit, bukan hanya indikator, teknikal saja, tapi ada juga indikator fundamentalnya ya. Jadi teman-teman bisa melakukan analisa secara teknikal dan juga fundamental dengan aplikasi Stockbit Sekuritas guys ya. Karena memang, saya, rasa fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit ini sangat membantu. Oke, jadi kita lihat memang hari ini ada, kenaikan volume transaksi guys ya. Namun, kita cek ternyata investor asing masih ada net sell ya meskipun tipis hanya 2,8 miliar saja. Tapi semoga ini menjadi awal dari kenaikan harga saham ADI karena secara valuasi ADI ini juga, sangat rendah gitu ya. Jadi IPO-nya ini meskipun secara nominal jumbo ya di 5.500, 5.900, tapi secara valuasi ADI ini sangat rendah, pair-nya di 2 kali saja. Seperti itu guys. Jadi untuk Adi, menurut teman-teman, apakah akan kembali bagi dividen di tahun 2025 ini seperti saat masih berada di dalam ADRO gitu ya? Kalau misalkan teman-teman setuju ya dengan pendapat bahwa Adi ini masih bisa bagi dividen, silahkan feel free tulis di kolom komentar ya. Saham selanjutnya yang akan kita coba ulas adalah ITMG. Nah, ITMG ini juga memiliki porsi yang cukup besar untuk ekspor batu baranya, guys. Sedangkan kita lihat ya, perusahaan lain seperti PTBA itu dominan penjualannya di domestik. Jadi, ITMG kita lihat ya, harga sahamnya ini pastinya akan mengikuti harga acuan batubara Coal Ice Newcastle. Jadi ketika harga acuan batubara turun dan harga saham batubaranya juga turun, ini sebenarnya menjadi kesempatan, menjadi peluang yang sangat baik ya untuk kita bisa beli lagi di harga yang jauh lebih murah. Jadi kalau misal ada koreksi, saya rasa itu adalah koreksi yang sangat wajar karena harga acuan batubara juga sedang turun. Oke guys, jadi kita lihat untuk ITMG sendiri ya, hari ini mengalami sedikit koreksi 0,10%, close di 25.275 dan ada big distribution, terutama dari AK, ZPG, RBK dan juga BQ dengan net sell asing 10,8 miliar. Sedangkan untuk investor retail terpantau akumulasi ya, ada SQ, XL dan juga XC yang hari ini sebagai top buyer. Jadi untuk ITMG teman-teman bisa pantau dulu saja ya, siapa tahu dia bisa breakdown di bawah 25.000. Jika turun di bawah level support ini dan juga level psikologisnya, maka ITMG berpotensi bisa lanjut turun lagi. Dan kalau misalkan teman-teman mau zoom ya, biar terlihat lebih jelas gitu ya pergerakan dari ITMG ini ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ada level support terendah untuk ITMG itu di 23 ribuan guys. Jadi kalau misalkan ITMG bisa breakdown di bawah 25.000, teman-teman harus sabar dulu ya. Jangan sampai menangkap pisau jatuh. Selanjutnya kita pun bahas PTBA guys. Untuk PTBA kita lihat hari ini ada kenaikan 2,67%, close di Rp2.690 per sahamnya. Tapi kita lihat hari ini ternyata ada big distribution terutama dari AKZ, PDX, CP dan juga BK. So investor asing masih net sell 12,5 miliar. Sedangkan investor domestik terpantau sebagai top buyer. Hari ini ada DH, BB dan juga EP yang mengakumulasi saham PTBA. Jadi untuk PTBA hari ini meskipun naik ya, ternyata asingnya jualan, naik 2,6% saja dan kita lihat juga masih cukup sideways. Kemarin sempat turun ya di sekitar 2.570 sampai di 2.600-an dan kita lihat juga ada pantulan ya di level support tersebut. Jadi apakah PTBA tidak akan turun lebih dalam lagi? Nah, itu akan terlihat nanti setelah rilis laporan keuangan kuartal 4 2024 yang akan rilis di awal tahun ini. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman wait and see nih sampai nanti rilis laporan keuangannya lalu kita bisa prediksikan ya guys ya. Nanti kita bisa prediksikan dividen yield yang akan dibagikan oleh PTBA jika data dari EPS ini sudah lengkap ya Q1, Q2, Q3 sampai Q4 kita sudah lihat datanya baru kita bisa prediksikan lebih akurat gitu guys ya untuk dividen yang akan dibagikan oleh PTBA baik itu dari dividen per share dan juga dari dividen yieldnya. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman bersabar dulu nih sampai rilis laporan keuangan Q4 2024. Selanjutnya adalah BSSR. Saya cukup salut guys ya dengan saham yang satu ini. Kenapa? Karena holder dari BSSR ini sudah hold BSSR ini sudah sangat lama. Bahkan mungkin dari tahun 2022 lalu ya ketika booming batubara para investor BSSR ini masih setia hold dan terus melakukan DCA di BSSR karena BSSR ini rutin bagi dividen bahkan 3 kali dalam 1 tahun guys ya. Nah hal ini juga merupakan sebuah ciri khas yang
mungkin jarang dimiliki ya oleh emiten lain. Ya ada juga sih satu yang baru-baru ini dia juga rutin bagi dividen secara, masif gitu ya atau memang, terus membagikan dividen setelah rilis laporan keuangan, itu adalah saham Gems. Tapi Gems harganya itu sudah naik ya dari, 7 ribuan waktu itu ketika sideways, dia sudah naik ke harga 10 ribuan ke atas gitu ya. Sedangkan untuk BSSR kalau misalnya kita perhatikan ya dia naik dari 3 ribu ke 4 ribuan dan kemarin sempat menyentuh lagi di 5 ribu ya, tapi kembali koreksi dan saya yakin holder BSSR ini masih sangat tangguh ya untuk, memegang saham yang satu ini karena memang tujuannya adalah untuk dividen investing. Oke, untuk BSSR ada kenaikan hari ini 0,2% saja dan hari ini kita lihat sorry, ada koreksi ya. Ternyata ada koreksi karena hari ini adalah ex-date dividend. Ya, koreksi 3,11% close di Rp4.360 per sahamnya. Ya, ternyata hari ini adalah ex-date dividend nih dari BSSR ya, sehingga ada koreksi. Nah, jadi untuk BSSR ini kita cek hari ini cukup netral, tapi top satunya ada akumulasi, itu dari XC ya guys ya. Jadi meskipun investor retailnya banyak yang akumulasi ya, seperti XCXL, lalu ada GR, SQ, tercatat sebagai top buyer, tapi memang tidak dipengaruhi oleh asing. Jadi meskipun asingnya jualan, retailnya masuk, ya harga BSSR pun ya tidak akan turun signifikan gitu ya. Memang hari ini adalah ex dividend dan memang ada dividend trap saja seperti itu. Dan ini adalah hal yang wajar. Teman-teman yang holder BSSR sudah sangat paham lah ya, sudah sangat sering juga mengalami hal-hal seperti ini. Jadi tidak takut lagi dengan yang namanya dividend trap seperti itu. Selanjutnya kita pun akan membahas saham Akra. Kalau misal kita cek ya untuk, saham oil and gas, ya rata-rata memang pergerakannya ini ya, masih cukup sideways, bahkan ada juga yang dia masih terkoreksi. Tapi ternyata saham Akra ini mulai mengalami kenaikan. Tanggal 7 Januari naik 5%, lalu tanggal 8-nya naik 6%, dan kemarin naik 0,4%, hari ini naik 2,13%. Saya rasa ada potensi untuk Akra ini bisa rebound. Teman-teman yang mungkin trend following sudah ambil di 1160-an ya. Jadi teman-teman tinggal hold saja. Selama masih ada akumulasi seperti ini, teman-teman masih bisa memberikan conviction yang lebih tinggi untuk hold saham Akra. Karena Akra sejauh ini juga masih rutin bagi dividen. Jadi untuk Akra sendiri ya, akumulasinya adalah dari KZ dan juga XA sebagai top buyer. Tapi yang akumulasi terbesar adalah KZ ya, 16 miliar. Sehingga hari ini kita cek ya, secara overall itu net buy asing 6,4 miliaran guys untuk saham Akranya. Jadi cukup menarik ya, kita lihat beberapa investor retail juga ada yang melakukan akumulasi seperti SQ dan juga XC guys ya. Jadi untuk saham Akra sendiri memang kita lihat ya, ini masih cukup layak untuk di hold. Alasannya simpel, karena Akra ini masih rutin bagi dividen, pengembangan bisnisnya juga cukup oke. Ya, meskipun kemarin sempat anjlok cukup dalam gitu guys ya. Tapi saya lihat Akra mulai ada tanda-tanda bullish reversal. Selanjutnya adalah saham Ratu ya guys. Dari sini kita tambahkan juga analisa saham Ratu, di mana Ratu ini ARA yang ketiga kalinya. Dan kita lihat hari ini masih ada big accumulation terutama dari YB, CP dan juga OD sebagai top buyer. Nah, untuk Ratu ya kita lihat hari ini volumenya juga cukup tinggi dan ARA hari ini juga close di Rp2.230 per saham, cukup menarik. Hal kedua yang menarik dari Ratu ya selain dari adanya kenaikan volume transaksi adalah dari retailnya. Retailnya ternyata banyak lagi nih yang jualan ya, ada XL, XCP, DCC, SQ, dan juga YP, ya ada GR juga. Nah, jadi untuk top seller hari ini adalah retail, sehingga saya masih cukup yakin bahwa Ratu ini masih kuat untuk bisa bertahan naik dan bahkan auto reject atas gitu ya. Oke guys, sebagai penutup ya, kita lihat ada beberapa pendapat ya dari para ekonom dan juga analis, di mana ketika Indonesia ini masuk bergabung di BRICS, manfaat ekonomi yang akan didapatkan oleh Indonesia tidak sebanding dengan ancaman tarif Trump. Nanti kita lihat ya, kebijakan tarif Trump ini akan seberapa besar sih berdampak untuk pengiriman produk-produk dan jasa ya, terutama dari negara-negara pengekspor ya guys ya ke Amerika Serikat. Kalau Cina sih sudah jelas ya, pasti akan dimusuhi ya oleh Amerika Serikat sebagai musuh ekonomi lah ya seperti itu. Jadi barang-barang atau produk-produk dari China itu akan dinaikkan tarifnya jika masuk ke wilayah Amerika Serikat. Seperti itu guys ya.
So, untuk teman-teman yang ingin ya menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit dan tentunya untuk membantu analisa teman-teman sebelum melakukan investasi dan juga ya lebih simpel jika teman-teman juga investasi di satu aplikasi saja yaitu di Stockbit. Silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.